Oke, kita mulai recording ya. Oke, maaf jadinya ketinggalan 30 menit ya, ketinggalan 30 menit. Itu. Jadinya saya lihat di sini banyak yang ini ya, banyak yang sudah semester akhir ya, ngambil mata kuliah ini ya. Dan ada yang sudah ngambil OTW ujian proposal ya, kayak di sini ya. OTW ujian proposal intinya yang khusus untuk yang mungkin OTW ujian proposal bisa digunakan mata kuliah ini gitu ya. Kebetulan beberapa saya ingat sedang ngambil topiknya IoT juga gitu, bisa bisa sekalian ini ya, apa namanya, melalui mata kuliah ini diarahkan ke apa namanya, maju ujian proposal gitu ya. Sana yang lain juga tidak ini ya, apa namanya, tidak wajib juga arahnya ke ujian proposal, tapi mungkin di mata kuliah ini lebih ke ini ya, lebih ke apa namanya, bayangan gimana, apa namanya, aplikasi IoT itu gitu ya. Jadinya mungkin di mata kuliah ini selain beda dengan yang mata kuliah semester lalu yang IoT secara umum gitu, mungkin di sini lebih ke penerapannya, terus juga apa namanya, bagaimana ini ya, membuat sesuatu yang baru gitu kan ya, sesuatu yang baru dan diterapkan di masyarakat itu gimana gitu kan ya, itu mungkin lebih bahas karena apa ya, IoT ini eh, sebenarnya ini ya, lebih mirip dengan membuat sistem informasi di lab 3 gitu ya, beda dengan membuat algoritma di lab 1 gitu ya. Samanya di mana gitu, jadinya samanya itu ketika maju ujian proposal atau gimana gitu ya, yang lebih banyak dibahas itu latar belakang ya, apakah apa namanya, solusi yang ditawarkan itu cocok nggak kira-kira dengan apa yang dibuat, terus yang dibuat itu sudah ada nggak gitu orang buat gitu ya, udah ada nggak orang buat dan barunya di mana gitu kan ya, seperti itu yang banyak dibahas juga. Terus idenya itu apa namanya, bisa nggak diterapkan beneran gitu ya, jadinya apa namanya, sensor apa sih yang cocok kira-kira untuk jika kasusnya seperti ini gitu misalnya ya, itu perlu nggak sih alatnya sebanyak ini gitu, ternyata alatnya sekian aja cukup gitu kan ya, itu banyak seperti itu. Dan juga apa namanya, kita juga mungkin membahas pembatasan masalah gitu ya, pembatasan masalah jadinya apa namanya, supaya apa yang mau kita buat itu tidak ini ya, apa namanya, terlalu luas klaimnya gitu ya. Misalnya alat yang dibangun bisa menyelamatkan dunia gitu kan. Apa namanya, nggak sampai segitu tapi dibatasi misalnya untuk cakupan pertanian, misalnya apa namanya, di kelurahan mana gitu ya, lahan pertanian apa gitu misalnya. Oh, tentang lahan cabai ya, dibatasi lahan cabai aja gitu karena baru ditesnya di lahan cabai aja gitu misalnya kan, kayak gitu ya. Dan kondisinya kayak gimana gitu, misalnya daerahnya misalnya KLU gitu kan, misalnya dibatasi di sana gitu misalnya. Dan masih banyak lagi itu ya, seperti itu. Dan juga kan apa ya, di sini juga, oh ya, sambil sharing beraja aja kali ya, kayak gitu ya. Oh ya, ini benar ya. Oke, ini headernya ini ya, headernya Zoom itu kadang terlalu gede ya. Oke, itu di sini ya, apa namanya, untuk pengenalan IoT sudah ada di sini ya. Ini banyak materi saya hapus dari sebelumnya gitu ya. Apa namanya, dan apa namanya yang dari, jadi ini kali kedua ya, kali kedua. Yang kemarin nggak sempat terlaksana itu bahas tentang robotiknya gitu ya, robotiknya itu belum sempat. Rencananya semester ini karena saya relatif apa namanya, habis September ini kayaknya
sudah deadline penelitian, laporan penelitian dan jurnal udah. Ininya saya fokus di tentang robotik ya. Apa namanya nanti materinya dan juga nanti kita akan bahas ini ya. Ini saya hapus-hapus materi yang tahun lalu ya. Sumber energi gitu juga kita masuk ya. Tadinya kan di situ juga ya apa namanya mungkin yang ikut apa namanya ikut apa namanya seminar kemarin ya saya sama Pak Agus itu kan mungkin yang ikut. Waktu itu kan sempat disinggung juga saya kalau dicari di Google Scholar nama saya jangan Wiraramanya dicari tapi nama belakangnya ya soalnya beberapa jurnal itu nama belakang aja yang dipakai akhirnya Wirarama Weda Suaranya yang dicari gitu baru banyak sekali keluar. Ini jadinya eh, banyak tentang sumber energi juga di sana gitu ya apa nama mulai dari yang paling banyak solar gitu ya termasuk audit energi juga banyak di sana. Itu ya di sini juga kayaknya ada beberapa yang dari ini kan ya dari project yang di KLU kemarin gitu ya. Itu lanjut ya mudah-mudahan semester ini langsung maju apa namanya ujian proposal semua gitu ya. Ya, di sini. Ini ada komunikasi data juga ya jadinya IoT kan kesannya WiFi gitu kan ya, WiFi semua, internet. Padahal lebih dari itu gitu kan, nanti kita rencana mau bahas modul GSM gitu ya, supaya mau portable gimana sih caranya, terus NRF, terus juga LoRa gitu ya. LoRa sama NRF sempat dibahas juga di mata kuliah IoT, tapi sini kita bahas lebih detail ya masalah apa namanya LoRa dan NRF itu kalau misalnya one to many gimana, terus kalau misalnya topologi bus gimana itu ya seperti itu mau kita bahas ya. Terus juga desain produk IoT ini juga belum sempat saya bikin. Akhirnya kan kita mulai dari nyiapin box gitu ya. Jadinya saya juga apa namanya baru-baru ini ya banyak belajar ya. Banyak belajar jadinya model-model penyelesaian paket itu apa sih gitu ya. Misalnya mulai dari misalnya kalau di solder kelemahannya apa sih gitu kan misalnya. Terus yang lagi saya ini ya tekuni sekarang gitu kan ya. Misalnya apa namanya while wrapping gitu juga rencananya saya bahas di sana gitu ya selain pakai breadboard gitu. Breadboard juga bisa sih dimasukin di kotak gitu ya dengan kabel yang dimepetin gitu tapi gimana misalnya gitu ya kalau kabelnya keluar dari kotak gimana bagusnya bolonginnya supaya anti air gimana kayak gitu banyak sekali yang bisa kita bikin sesuatu yang baru ya di sana gitu ya. Karena terus rentannya juga apa namanya di sini saya sendiri ini ya belum belum banyak belajar ya tentang apa namanya 3D design gitu juga ya. Jadi rencananya maunya sekilas bahas tentang apa namanya ini ya apa namanya kalau kita mulai dari project box itu ya kotak box gimana gitu ya kan dibolong-bolongin biasanya gitu kalau nggak kita mau misalnya mulai dari acrylic cutting gimana gitu ya misalnya motong akrilik itu paling sederhana ya pakai apa namanya aplikasi vektor biasa bisa gitu yang paling rumit kan 3D printing gitu ya 3D printing ya jadinya mungkin tahun depan rencananya ya diadakan di lab 3D printer gitu ya apa namanya kalau ada ini hibah yang lolos gitu ya misalnya seperti itu juga. Jadinya nanti ini ya mungkin saya juga harus belajar banyak tentang 3D printing karena saya juga belum mendalami ya. Kalau acrylic cutting gitu kan simple banget ya, tinggal kita bikin desain dua dimensinya, habis itu kirim ke internet nanti dikirimi balik seperti itu ya. Terus pembuatan GUI ini juga belum sempat saya bikin tahun lalu ya. Akhirnya ini juga ini ya nanti kita selain pakai Android Studio gitu kan juga bisa pakai MIT Inventor gitu ya. Kalau kalau saya lebih suka pakai itu gitu. Kalau kalau interface-nya sederhana terus juga bisa apa namanya pakai Blink gitu misalnya solusi daripada kita nyewa hosting gitu ya seperti itu. Ya. Terus computer vision dan IoT gitu ya. Kemarin saya googling gitu dapat beberapa ini ya, beberapa misalnya apa namanya layanan contoh kode untuk misalnya apa namanya OCR gitu ya, optical character reader gitu misalnya kita pasang kamera depan meteran listrik gitu misalnya bisa nggak gitu misalnya kayak gitu ya.
supaya otomatis dilaporin misalnya punya kos-kosan gitu ya yang di luar pulau gitu, siapa tahu gitu ya, misalnya ya kos-kosan di Bali gitu misalnya. Ya, itu bisa dilihat meteran listriknya gimana gitu kalau lagi nggak ada penghuni gitu misalnya. Terus electrical vehicle ini juga belum sempat saya bahas tahun lalu ya. Ini jadinya yang kosong dia ini yang tahun lalu belum sempat dibahas itu. Makanya saya bahas juga ya misalnya. Karena awal-awalnya waktu S3 juga saya kurang lebih sempat belajar ini juga gitu ya untuk menandakan titik-titik di rumah gitu supaya mobil-mobilan kecilnya itu bisa mondar-mandir antar titik itu gitu ya. Biasanya bagian pemrogramannya aja, bukan bagian bikin alatnya, tapi semenjak di Unram ini saya fokus ini ya totalitas gitu ya kurang lebih ya. Jadinya apa namanya seperti itu. Jadinya rencana di semester sebelum UTS itu nanti kita bahas itu juga ya, freezing lebih dalam juga. Jadinya sampai desain PCB di freezing gitu ya. Jadinya apa namanya jasa cetak PCB juga banyak online gitu ya daripada kita nyetak sendiri, jadinya alatnya bisa lebih kecil. Dan juga kalau kita sampai desain PCB itu bisa nilai TA-nya juga lebih bagus apa kalau dari dosen juga kalau sampai IoT itu sampai desain PCB dia ini ya apa namanya bisa dipatenkan juga dalam ini ya rangkaian sirkuit terpadu gitu ya, apa namanya seperti itu macam-macam ya bisa di ini ya. Dan tidak tidak susah ya kalau di freezing ya. Kalau misalnya pakai software apa namanya AutoCAD, Eagle gitu misalnya baru ya lumayan rumit harus ngerti elektronika gitu ya. Itu ini mas saya simpan bisa di ini ya tutorial ya macam-macam ya part 1 part 2 nya. Seperti itu ya. Itu jadinya ini ya apa namanya di semester ini mata kuliah ini mungkin akan bahas apa namanya itu ya kita nyiapin sampai alatnya itu jadi produk gitu misalnya rencananya gimana gitu misalnya. Terus juga mungkin apa namanya nanti juga apa yang diperlukan gitu sebelum kita membuat alatnya gitu misalnya apakah diperlukan. Jadi yang ini kan ya kalau ujian proposal tuh sering ditanya itu sudah survei nggak gitu ya, sudah survei. Maksudnya surveinya itu survei calon pengguna gitu juga cuma apa survei produknya sudah ada apa enggak gitu ya. Kalau sudah ada kira-kira apa kekurangan kelebihannya gitu. Salah satunya kan misalnya kalau sudah ada tapi harganya mahal terus juga apa namanya tidak ada yang jual secara lokal gitu kan misalnya itu salah satunya bisa di ini ya jadi solusi juga. Terus apa namanya emang alatnya beda gitu kan ya salah satunya bisa gitu misalnya apa namanya ada yang pakai solenoid valve gitu misalnya untuk mengatur tetesan gitu misalnya tetesan tertentu kekurangannya mungkin apa namanya tetesannya itu bisa ini ya kalau solenoid valve itu kan terbuat dari besi gitu kalau besinya tuh kotor gitu ya bakal air yang di dalamnya tidak bagus gitu kan misalnya banyak ya yang jadinya di sini apa ya nanti tugas besarnya itu ini ya juga ya apa namanya saya arahin ke survei sudah ada apa enggak alat yang misalnya kalian mau buat gitu kan ya. Jadi kan ini ya kalau misalnya ini ya selama saya di Unram tuh yang datang ke saya misalnya untuk TA IoT itu paling banyak mau bikin smart home gitu kan ya. Smart home. Jadinya saya bingung juga itu kan ya bingung juga gimana ininya karena apa namanya sudah banyak banget gitu ya. Udah banyak banget di bawah 100.000 bahkan sudah siap pakai gitu kan ya seperti itu. Jadinya itu juga salah satunya. Jadinya di sana bisa kita survei termasuk di toko online gitu kayak Tokopedia itu kalau dicari ternyata alat yang mau kita bikin sudah ada gitu ya. Terus kekurangan kelebihannya gimana gitu. Apa yang mau kita tawarin yang belum ada di alat tersebut gitu ya misalnya seperti itu ya. Project listnya nanti ini saya ganti lagi ya, jadinya boleh dibaca boleh enggak namanya gitu. Ya, seperti itu ya kurang lebih ya.
Jadi maunya nanti juga di minggu depan atau lagi 2 minggu rencananya diisi oleh ini ya, atau kapan apa Pak Agus Arimbawo sempat gitu nanti mungkin diisi Pak Agus Arimbawo juga ya tentang apa namanya smart city barangkali ya. Sorry ini lagi apa ya lagi ada tukang datang di rumah. Jadinya agak berisik. Oke, itu barangkali ya yang mata kuliah ini jadinya ya lebih ke itu ya apa namanya bayangan bagi yang rencana ngambil TA di bidang IoT atau tidak gitu ya terserah tapi mungkin bisa jadi bayangan kalau misalnya apa namanya TA IoT seperti apa gitu ya dan juga nanti ini ya apa namanya tiap pertemuan mungkin mulai minggu depan gitu ya nanti kalau misalnya ada yang mau eh, apa namanya lihat alat atau mau praktek gitu ya kayak tahun lalu kan lumayan ada ya beberapa di awal-awal ya setelah UTS jadi sepi gitu ya. Nah, itu di awal-awal lumayan ada sampai apa namanya bimbingan saya yang udah maju dan proposal itu misalnya sekalian bimbingan sekalian bantu-bantu adik kelas gitu kemarin sempat seperti itu ya. Seperti itu barangkali ya. Setelah ini sorry benar lupa ya ini lupa saya ini ada kuliah hari ini. Soalnya tumben banget dapat kuliah siang ya. Gitu ya. Jadi ya kalau ada pertanyaan silakan ya. Ya, silakan. Ya, Permisi Pak, iya, izin bertanya. iya. Eh, izin bertanya mengenai pembagian nilainya Pak. Gimana? Bagian nilai. Ya, oke. Pembagian nilai. Sorry, eh, minggu depan ya saya umumin ya. Minggu depan saya umumin. Rencananya yang pasti di sini apa namanya? Kalau semester ini ya rencananya eh, apa ya? Saya ini ya maunya itu kalau semester-semester lalu kan saya suruh upload PDF atau doc gitu ya. Maunya semester ini ujian esai gitu ya, maunya ya, ujian esai aja gitu ya rencananya saya ya. Supaya singkat tepat jelas gitu kan ya. Singkat tepat jelas seperti itu. Untuk UTS, untuk UAS-nya rencananya baru upload rancangan gitu ya, rancangan sama ini gitu ya. Seperti itu. Ini semua rencananya ini ya bikin yang sependek-pendeknya gitu ya, yang to the point gitu. Jadinya kurang lebih arahnya ke pembuatan apa namanya rencana bikin apa gitu tapi yang sudah disingkat gitu ya sudah disingkat jadinya kalau sekarang kan ini juga kalau misalnya dosen itu ngajuin ujian ngajuin ini ya proposal penelitian ke Ristek gitu kan misalnya juga kalau dulu kan sampai 40 halaman gitu ya kalau sekarang cuma ini ya apa namanya misalnya latar belakang dibatasin 300 kata gitu. Maunya di seperti itu aja gitu ya. Jadinya singkat, tepat jelas gitu ya rencananya seperti itu. Jadi rencananya nanti tetap dua penilaian aja ya UTS UTS dua kayaknya terlalu dikit ya. Apa namanya rencananya itu ya tiga kali ya tiga jadinya apa namanya UTS UAS sama apa namanya nilai tambahan gitu ya nilai tambahan itu nanti mungkin saya ini ya kasih semacam kuis kecil gitu ya di beberapa pertemuan kuisnya itu ini ya apa namanya boleh dijawab boleh enggak gitu ya jawab boleh enggak Eh, di ini ya di bata nanti seperti itulah kurang lebih ya itu rencananya adanya itu ya gimana sih cara bikin presensi oh di sini hafal oke itu ya sini seperti itu ya barangkali ya jadinya itu ya ada lagi pertanyaan kira-kira jadi tiga ya penilaiannya nanti UTS UAS sama ini ya keaktifan gitu ya. Jadinya UTS UAS 50-50 gitu ya 50-50
keaktifan itu 20%, jadinya total 120 gitu. Jadinya kalau misalnya apa namanya UTS UAS-nya jatuh gitu misalnya, ya bisa ditutupi dengan ini ya. Karena saya juga biasanya nggak ngasih kalau tugas yang gitu tuh nggak nyampe 100 juga nggak nilainya gitu ya. Mungkin ada yang 80, ada 90. Kalau parah banget mungkin saya kasih 70, 60 gitu ya. Dan nanti mungkin keaktifannya bisa menutupi gitu ya. Nanti Ah, mungkin pertanyaan kuisnya mungkin sekitaran apa namanya video tutorial yang saya buat gitu ya. Pengenalan ini bisa kalian tonton juga video penjelasannya gitu. Isinya kayak gini. Ini jadinya ini ya, zoom-nya nanti mungkin linknya berubah ya. Kapan beneran diadakan zoom yang ke-6 gitu kan ya. Apa namanya? Sekarang belum ada. Ini itu ya materi sini ya. Jadi IoT itu apa gitu ya sini ya. Di pemilihan ini ya, pemilihan apa namanya? Ya, permisi Pak, izin bertanya lagi. ya silakan. Untuk rancangannya itu dibebaskan temanya atau ditentukan, Pak? Eh, Kalau semester lalu kan ditentukan ya. Kalau semester ini ya dibebaskan ya, dibebaskan aja. Justru dari sana itu saya sebenarnya pinginnya diskusinya itu mau bikin apa gitu ya. Terus apa namanya? Kita diskusi kira-kira alat yang cocok dipakai itu apa gitu loh. Seperti itu. Jadinya dari sana nanti barangkali bisa ini juga ya. Tadinya rencananya UTS rencananya gitu kan ya. Isian essay untuk misalnya essay-nya tuh nanti isiannya tuh apa namanya masalah yang mau diatasi gitu. Terus solusi gitu ya. Terus cara membuktikan solusi gitu. Jadinya kayak kayak apa namanya penelitian PTI jadinya gitu ya, teknik informasi. Tapi arahnya spesifik ke IoT. Jadinya nanti juga ada isian misalnya alat yang diperlukan apa aja, terus format akhirnya gimana gitu. Misalnya sebaiknya apakah menggunakan PCB gitu, apakah apa namanya cukup pakai breadboard. Jadi misalnya kalau dicetak di PCB gitu kan misalnya atau tersolder gitu kan pastinya alatnya jauh jadi lebih kecil gitu kan ya, lebih kecil. Jadi nanti kan di freezing kalau kalian tonton di sini juga bisa ini ya, bisa lihat kalau di freezing nanti berapa kali berapa alatnya gitu. Kalau dibandingkan dengan menggunakan breadboard gitu ya. Kalau breadboard kan memang untuk prototype, kalau misalnya PCB hasil outputnya gitu ya nanti ya. Itu. Juga beberapa ini ya beberapa apa namanya TA kelas kalian gitu ya yang sudah maju ujian proposal itu juga rencananya beberapa yang bagus idenya dan bisa jadikan aplikasi itu rencana ini ya saya solderin gitu ya biar biar apa namanya bisa diajukan ke apa namanya paten juga gitu ya. Hak cipta juga dari lab 2 gitu ya yang melibatkan mahasiswa gitu. Ya, kalau misalnya anak TI disuruh belajar nyolder itu saya juga nggak setuju gitu. Jadinya eh, yang nyolder biar saya aja nggak apa gitu ya. Yang penting yang ngerancang PCB-nya mereka gitu. Rencananya seperti itu. Jadinya di sini apa namanya kalian meskipun nanti ngambil TA di bidang IoT gitu, misalnya kalau saya bilang, oh cocoknya nih di PCB-kan gitu, misalnya bukan berarti kalian dipaksa harus belajar nyolder gitu, enggak gitu ya. Maksudnya kalian rancang PCB-nya gitu, nanti saya cek gitu cocok apa enggak, nanti kita cetak gitu, nanti yang nyolder komponennya biar saya aja gitu ya misalnya. Seperti itu. Ya, jadinya akhir-akhir ini juga saya latihan ulang nyolder juga sebenarnya gitu ya. Gara-gara ada project di KLU ya tentang ini gitu ya. Tentang apa namanya? Itu ya irigasi tetes ya barang Prof di pertanian juga. Jadinya ya itulah semakin hari semakin banyak lah ini ya terapannya jadinya. Kita jadinya agak bingung nih TI apa elektro gitu lama-lama. Ya, tapi emang banyak ya pertimbangan itu ya, alat itu ya, sampai gimana cara bikin anti air itu juga saya banyak belajar. Saya juga masih dalam tahap belajar ya, bagian itu. Itu, seperti itu ya. Pemrograman itu juga nanti kita bahas ya lebih dalam ya di sana ya. Apa itu setup, apa itu loop gitu kan ya. Itu jangan sampai ada yang udah ngambil IoT tapi belum paham dua komponen itu gitu kan ya.
di setup itu untuk apa namanya yang dimulai di awal gitu kan ya di running satu kali aja gitu. Kalau loop itu yang di running berkali-kali. Semua microcontroller cara kerjanya seperti itu ya kurang lebih ya gitu. Oke, itu ya jadinya nanti ini ya maunya saya sih ini ya di mata kuliah ini sebenarnya lebih banyak diskusi ya, lebih banyak diskusi. Jadinya itu ya jadinya apa namanya kalau saya sih pinginnya ini ya apa namanya kalian kasih kalau ada ide gitu mau bikin apa gitu kita bahas di sini gitu ya bahas di sini jadinya nanti apa namanya dari sana bisa mendekati realisasi gitu kan seperti itu ya. Kalau saya jujur gitu ya, kalau saya jujur ini ya apa namanya yang tugas besar IoT kemarin sih bukannya saya bilang gimana gitu tapi apa ya agak monoton gitu ya, agak agak monoton gitu ya. Agak monoton ya, tapi emang itu sih apa namanya mainstream dari IoT itu ya banyak sekitaran lingkungan ya banyak sekitaran apa namanya tapi beberapa emang ada yang banyak yang unik ya banyak yang unik. Smart home dan lain-lainnya gitu ya. Terus misalnya deteksi kebocoran gas gitu misalnya itu ya apa namanya emang emang perlu gitu tapi kalau kita cari di Tokopedia gitu ya banyak alatnya gitu kan ya. Terus juga apa namanya ya itu juga ya apa namanya susah juga nanti kan beberapa itu ya misalnya itu juga saya apa tanya-tanya banyak di waktu bimbingan itu karena ini apa namanya saya tanya banyak-banyak juga ujung-ujungnya waktu ujian proposal dosen penguji nanya yang nggak kepikiran oleh saya juga gitu. Seperti itu jadinya emang ini harus banyak perspektif juga dalam pengembangan ini ya. Ini kalau kalian ikutin ini kan ya ikutin apa namanya seminar kemarin disampaikan Pak Agus itu juga kan ini ya apa namanya pengembangan suatu sistem itu nggak cuma apa namanya kita pingin bikin ini gitu aja kan ya, tapi juga harus dilihat perspektif pengguna, perspektif masalahnya kira-kira apa gitu ya misalnya apa namanya alatnya dipasang di outdoor gitu ya pasti kena hujan kalau kena hujan aman nggak gitu ya misalnya ya. Jadinya kenapa sih kalau kena air perangkat elektronik tuh rusak gitu kan ya? Itu kan karena ini ya apa namanya air tuh juga konduktor ya, konduktor jadinya eh, apa namanya listrik itu kan masing-masing kabel punya fungsi yang beda gitu ya. Kayaknya kalau kecampur kayak kena air tuh kan alirannya itu kecampur jadinya di sana bisa masalah misalnya kutub positif kutub negatif tuh kalau digabung jadinya konslet gitu ya hubungan pendek gitu langsung seperti itu ya contoh aja misalnya gini ya jangan dicoba gitu misalnya misalnya baterai gitu ya baterai yang masih ada isinya gitu ya kutub positif kalau untuk negatifnya kalian hubungin langsung dengan kabel gitu ya pasti baterainya panas gitu ya jadinya kalau orang jahat itu kan itu misalnya ditaruh di tasnya temen gitu misalnya langsung ada kertas di tasnya temen kebakar gitu misalnya kayak gitu kalau misalnya baterai 9 volt gitu misalnya bahaya banget gitu ya yang tegangan tinggi seperti itu ya oke itu barangkali ya ya oke ada pertanyaan lagi kira-kira ya nanti jadinya itu nanti saya benahi lagi ya ruang berajahnya ini ya apa namanya untuk supaya isi ini ya isi materi yang lebih up to date ya. Seperti itu. Rencana juga saya mau nulis buku juga, jadinya nanti sekalian saya bikin materi di sini, sekalian saya jadiin buku gitu. Rencana saya udah ditagih nih janji bikin buku gitu ya. Sama, sama Prodi. Ya lab 2 yang belum ada bukunya gitu. Kalau saya sendiri sudah ada bukunya gitu ya. Ada bukunya tapi di kampus sebelumnya gitu, tapi di sini belum gitu ya. Seperti itu ya. Itu. Ya, jadinya seperti itu ya maaf nih. Anu ya, saya lupa bener-bener hari ini ada kuliah jadinya sorry ngajarnya juga kayak 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 ngobrol biasa jadinya ya di sini. Gitu. Yang ini nggak kepake ya, yang ini nggak kepake ya, yang ini nggak kepake.
Ya semester lalu, tahun lalu aplikasi IoT pertama itu emang agak kacau ya. Saya ngajar 4 mata kuliah yang beda dan materinya belum siap. Jadinya apa namanya banyak masalah aja. Tapi semester ini saya akan lebih ini ya mantapkan materi ya. Nah ya seperti itu ya. Ya. Itu ya. Jadi nanti jika ada pertanyaan, anu ya bisa bikin apa namanya grup WA juga ya. Bisa bikin grup WA, nanti bisa tanyakan di sana ya. Terus yang apa namanya yang mau maju yang sudah semester akhir dan mau bikin ujian proposal, kurang lebih ini ya apa namanya untuk mata kuliah ini kalau udah bisa maju proposal ya saya anggap sudah lulus mata kuliah ini gitu ya kurang lebih ya. biar biar bisa fokus juga di sana ya seperti itu. Itu barangkali ya. Ada lagi pertanyaan kira-kira? Ya, ya, Kalau dari saya sudah cukup, Pak. ya, ya. Sama ini juga ya saya lupa bahas ya. Jadinya sekarang juga ini ya apa namanya? Kalau saya sendiri kan sebenarnya tidak ada penelitiannya saya yang murni IoT gitu ya. Jadinya itu juga ini ya apa namanya mungkin juga saya kasih contoh-contoh beberapa yang mungkin pakai satu sensor aja tapi ada algoritma fuzzy-nya kayak kayak gitu juga misalnya saya mau bahas ya nanti ya itu bisa coba di IoT sebelumnya kan juga kita udah dapat nyoba ya pakai apa namanya scikit gitu ya misalnya untuk computer vision dan lain-lain ya untuk data juga bisa kita lakukan gitu ya jadinya itu ya. Ya, kalau kemarin sih ini ya, jadinya lab 2 juga akhir-akhir ini ini ya, TA-nya udah ada yang sampai masuk conference internasional ya, misalnya kemarin baru-baru ini ke kelas kalian ada yang TA-nya lolos ke conference nasional, jadi mungkin ke depan ini ya, saya harap banyak juga yang menyusul. Tapi ini ya, tapi emang kalau misalnya bikin aplikasi IoT tok gitu susah ya nembus ya, jadi harus IoT plus algoritma gitu ya misalnya, seperti itu. Kebanyakan sih yang kayak 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 gitu ya. Misalnya itu kalau nggak computer vision ya Pak, misalnya fuzzy gitu misalnya untuk klasifikasi gitu juga bisa regresi gitu juga bisa ya. Gitu. Jadi banyak ya yang bisa dijalankan ya. Gitu. Oke, itu ya. Jadi minggu depan ya nanti berajahnya banyak berubah. Ya, nanti bisa di ini ya, lihat barang ya. Oke, itu nanti jika ya, ini ya semua mata kuliah saya ini ya apa namanya sifatnya demokrasi jadinya misalnya ada materi yang pingin dibahas gitu ya misalnya lihat di YouTube ada video kayak gini gitu tentang IoT gitu misalnya pingin saya bahas gitu silakan aja jadinya kalian bisa nentuin apa yang pingin kalian pelajari juga di sini gitu ya kurang lebih ya. Gitu. Jadi ya ini saya lagi lagi ini juga ya lagi belajar apa namanya agile software development life cycle juga. Jadi ini sih mungkin merancang perkuliahan juga sifatnya agile. Jadinya bisa mahasiswa juga yang ngasih ide pingin belajar apa di mata kuliah ini gitu. Jadinya lebih tepat guna. Misalnya kayak data mining kemarin kan itu ya. Misalnya pingin lebih banyak di yang apa namanya unsupervised sama semi supervised gitu ya jadinya saya malah senang gitu ya misalnya ada masukan kayak gitu misalnya itu kan apa namanya jadi saya juga bisa apa namanya improve materi supaya jadi lebih beda dengan mata kuliah lain gitu kan ya seperti itu juga jadinya ada ciri khasnya gitu kan ya seperti itu oke itu barangkali ya ada lagi kira-kira oke. Itu jika tidak ada saya cukupkan sekian. Terima kasih dan mohon maaf ya saya benar-benar lupa ya. Ya, tumben banget ada ngajar siang soalnya. Oke, sampai minggu depan ya. Mungkin minggu depan bisa Pak Agus yang ngisi atau lagi 2 minggu ya.